Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Yakobus 1 ayat kedua sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita ketika seorang anak kecil melihat calon kupu-kupu sedang berjuang keluar dari kepompongnya. Karena dia melihat ulat yang akan menjadi kupu-kupu itu begitu kesulitan keluar dari kepompong, dan dia merasa kasihan, maka dia menggunting kepompong kupu-kupu itu. Tetapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu memang berhasil keluar dengan sayapnya, tetapi dia tidak bisa terbang karena ternyata sayapnya itu tidak berkembang dengan sempurna. Ternyata proses yang harus dilewati oleh ulat itu, kepompong itu, untuk keluar dari kepompongnya merupakan satu latihan untuk membentuk sayapnya supaya menjadi sempurna sebelum dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus yang mengatakan satu hal yang mungkin janggal bagi setiap kita. Kenapa? Karena di dalam pencobaan, kenapa Yakobus mengajak umat Tuhan untuk menganggap itu sebagai satu kebahagiaan? Apa yang menjadi kebahagiaan? Mengapa kita harus berbahagia di dalam pencobaan? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, surat ini ditulis untuk 12 suku yang berada di perantauan. Kemungkinan mereka merantau karena mereka mengalami satu tantangan ketika mereka memegang iman mereka. Jadi pencobaan yang dimaksud di sini bukanlah karena kesalahan mereka sendiri, tetapi sesuatu yang terjadi di luar mereka, di luar tubuh. Oleh karena itu Yakobus mengajak setiap umat Tuhan untuk bukan hanya berhenti di dalam pencobaan itu dan meratapi kondisi yang sulit, kondisi yang susah penuh dengan pergumulan, tetapi Yakobus mengajak setiap pembaca suratnya untuk melihat jauh ke depan. Ada banyak alasan untuk menganggap bahwa pencobaan, jatuh ke dalam pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Apa saja itu? Yang pertama, karena ketika kita diizinkan mengalami pencobaan, maka kita menjadi seorang yang tahan uji. Ya, bagaimana ketika orang percaya juga harus mengalami banyak pergumulan, iman mereka teruji bukan hanya di dalam situasi yang mudah, tetapi justru dalam segala kondisi iman mereka diuji, apakah betul mereka menaruh percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, pencobaan ini akan memperkuat otot rohani mereka. Sama seperti yang di depan tadi saya bilang, kupu-kupu sayapnya menjadi kuat ketika dia harus berjuang keluar dari kepompong. Oleh karena itu, seharusnya kita bersukacita, kita berbahagia ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, karena pencobaan itu bisa menjadikan kita seorang yang lebih baik, bukan seorang yang penuh dengan kepahitan. Kita bisa memilih menjadi better atau bitter. Tuhan bisa mengerjakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pencobaan, menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, ketika kita tahan uji karena pencobaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dewasa dan utuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini mungkin kita terus bertanya kepada Tuhan, kapan pencobaan, permasalahan yang kita hadapi berakhir? Tetapi mari kita bukan hanya fokus kepada masalah saja,
tetapi kita juga boleh melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan jauh melampaui pencobaan yang diizinkannya. Dan kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang menjadi lebih baik, yang tahan uji, dan menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menolong kami untuk terus kami boleh melihat karya Tuhan di tengah setiap pergumulan yang kami alami. Kami menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami tidak hanya mengeluh Tuhan ketika ada di dalam pencobaan, tapi kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan menantikan Tuhan berkarya, menjadikan segala sesuatu indah, menjadikan kami orang-orang Kristen yang dewasa, yang sungguh matang dan menghasilkan buah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.